Salam olahraga. Ya, ini Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Kalau pemirsa ingin tahu tentang persenjataan, nah inilah jagonya. Ya, gimana Pak? Ini armet yang begitu bagus, senjata-senjata untuk pertahanan artileri Medan di Angkatan Darat. Baik, pertama terima kasih Mas Badar. Ini saya merasa terhormat nih dan tersanjung setelah sholat maghrib beliau pengen kesini jauh-jauh dari Jakarta, ya. Pengen ketemu saya dan pengen ngopi malam. Dan kebetulan kita satu visi karena kita selama ini ikut mencermati perkembangan teknologi saat ini. Jadi kemarin kasusnya Rusia Ukraina, beliau merasa terendah dan sedikit bincang-bincang bagaimana. Jadi memang kalau kita lihat saat ini tidak bisa dipungkiri dan suatu keniscayaan bahwa teknologi persenjataan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan prioritas untuk kita, terutama untuk pertahanan negara kita. Kemudian berapa prajurit TNI AD di Korps Armet sendiri, Pak? Jadi kalau prajurit Armet seluruh Indonesia itu kita punya 24 satuan, jumlahnya sekitar 10 ribuan. Dan senjata kita bervariasi, mulai yang jarak pendek itu ada 76 mm itu sampai 8 kilo, kemudian ada jarak yang 30 kilo itu 155 mm, dan yang terakhir kita punya roket Astros 2 MK6 itu jarak sampai 300 kilo, dan itu sudah dengan teknologi tinggi. Kemarin sudah kita coba latihan terpadu di Sukabumi, kemudian Bapak Kasat juga hadir dan mencoba, dan alhamdulillah semuanya masih bagus dan akurat. Untuk di Batilon sendiri, kalau Pak Doktor ini pernah menjabat apa saja Pak dari batalion itu? Wah, kalau saya udah khatam ya, mulai dari awal Letnan 2 masuk kita sudah menjadi perwira peninju kayak komandan peleton. Itu mulai dari 3, 2, 1. Kemudian jadi perwira amunisi, kemudian jadi perwira baterai itu wakil komandan kompi dan komandan baterai. Kemudian juga saya pernah menjadi kasih intel di batalion, kasih personalia, wadanyon, dan setelah saya squad menjadi komandan batalion. Jadi sudah lengkap jabatan di Armet ini. Kalau untuk di apa istilahnya itu? Untuk di batalion ya pernah ya. Untuk di teritorial sendiri? Jadi kalau di batalion tadi di Armet di samping itu saya tadi pernah menjadi Wadan Pusdik. Kemudian saya pernah menjadi kepala bagian latihan di sini. Kemudian saya pernah menjadi komandan Armet Kostrad. Terus wakil komandan pusat senjata Armet, dan sekarang dan Pusen. Jadi juga sudah habis juga. Ya. Kemudian di teritorial saya pernah menjadi Pasiop Kodim di Medan. Kemudian saya menjadi Kasop Korem di Jakarta hampir 3 tahun 8 bulan. Kemudian komandan Kodim, kemudian asisten perencanaan di Kodam 5 Jawa Timur, dan komandan Korem di Malang Jawa Timur. Lumayan lah sudah. Oh, jadi sangat berpengalaman untuk di bidang tempur dan teritorial. Oke. Ini memang cita-cita dari dulu untuk menjadi seorang TNI atau gimana, Pak? Ya sebetulnya kita dulu awalnya waktu kecil kita sering melihat tentara itu gagah, tentara itu semangat, tentara itu tidak mengenal menyerah. Itu dari kecil kita melihat seperti itu. Kemudian setelah lulus SMA, awalnya iseng-iseng sama-sama teman ikut daftar akademi, ikutlah kita mencoba lah, karena juga kita biaya kan tidak banyak, orang tua, kemudian mencari yang gratis. Akhirnya alhamdulillah masuk. Waktu itu daftar di mana waktu? Saya karena orang Jawa Timur, jadi saya daftar saya di Jawa Timur, di Kodam. Dulu masih Komda 8 kalau tidak salah. Sekarang Kodam 5 Brawijaya. Brawijaya. Nah. Untuk orang tua sendiri memang dari anggota TNI?
Bapak saya dokter, tapi dari keluarga saya paman banyak TNI. Bapak saya itu dari Cirebon, ibu saya dari Madiun. Jadi memang keluarga dari TNI ya, Ya, dari paman-paman saya. sehingga tertarik untuk menjadi seorang TNI. Ya. Oke, kira-kira ada pesan untuk pemirsa channel YouTube Bang Badar dari Bapak Komandan Idola? Saya untuk teman-teman pemirsa, saya berpesan hidup itu kita harus bersyukur, kemudian bekerja keras dan berbuat maksimal. Dan ingat, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita janji, tinggal bagaimana kita menjalinnya. Dan yang terakhir, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat buat orang lain dan lengkapi dengan doa dan ibadah. Itu saja, pemirsa sekalian. Terima kasih. Juara 1 di bidang Zona Zona integritas integritas. dan reformasi birokrasi. Bagaimana Bapak sebagai komandan Pusen Armet mengatakan itu untuk menjadi juara? Baik, jadi begini. Sebetulnya juara ini milik kita bersama. Saya selalu menyampaikan bahwa keberhasilan ini milik seluruh kita semua. Jadi mulai Prada sampai dengan jenderal, semua yang berkontribusi maksimal terhadap pencapaian itu. Kita ada berdua, satu zona integritas, korupsi, anti korupsi, kemudian yang kedua reformasi birokrasi. Memang belum final, tapi ini sudah tinggal nasional saja, tinggal Kementerian RP nanti yang menilai. Jadi memang dari awal saya masuk itu ada 6 pengungkit ya, 6 item yang harus kita perbaiki. Masing-masing item itu ada sekitar 10-15 anak-anaknya. Jadi memang banyak faktornya. Dan itu diawaki oleh masing-masing direktur pejabat yang sesuai dengan fungsi. Jadi dari awal kita memang tata dulu, kita adakan rapat dulu, apa yang harus kita perbaiki. Tentunya belajar dari belanja masalah dari sebelumnya. Nah, setelah kita tahu pokok masalahnya, baru pelan-pelan kita perbaiki. Dan yang menonjol adalah kita semua sudah membuat sistem mengarah pada teknologi dan inovasi baru. Jadi seperti di sini sudah punya kita namanya aplikasi VAR, Fair Artillery Reborn. Ini bisa diakses seluruh Armet seluruh Indonesia. Oh gitu, jadi ada aplikasi sendiri? Ada, jadi dia nanti ada kodenya, misalnya mau melihat apa yang dilakukan oleh Pusen, dia bisa langsung buka itu. Jadi sudah nggak pakai kertas lagi, nggak pakai lagi, kita sudah pakai teknologi itu. Misalnya saya ingin melihat satuan mana seperti apa, bisa jadi di sini. Dan juga aplikasi ini juga bisa kita pasang untuk masyarakat. Itu berarti termasuk membangun SDM prajurit ya? Iya. Jadi nanti misalnya ada pembaruan, kemudian ilmu yang baru tentang Armet, kita masukkan di situ, sehingga prajurit bisa dimanapun dia bertugas sambil nggak harus pakai kertas, dia bisa tinggal buka HP-nya, sudah di setel di dalam aplikasi itu, dia bisa baca dimanapun, sambil naik bis, mungkin sambil di rumah, sambil jaga bisa melihat itu. Iya, saya dengar kan banyak prestasi nih Armet, bahkan menjadi juara di tingkat apa itu administrasi. Darat ya, zona integritas. Zona integritas. Itu juga bagaimana cara komandan untuk membangun itu? Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita mengacu pada penarian Bapak Kasat, beliau selalu menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu ya tidak merepotkan, tidak menyusahkan, tapi bisa memberikan suatu kemudahan, bermanfaat dan sebagainya. Nah, itulah menjadi pedoman saya awal. Jadi memang saya begitu melihat kondisi awal pusat yang saya sampaikan, kemudian kita melihat apa sih yang harus kita benar sesuai dengan ketentuan dari komando atas, dan boleh kita start dari situ. Dan memang semuanya tidak instan ya. Jadi pertama saya sendiri harus bisa menjadi figur yang panutan, saya bisa menjadi contoh. Ya. Dan saya bisa mulai dengan diri sendiri ya. Ya. Saya juga harus bisa membangun kebersamaan karena anggota itu macam-macam, kemampuannya macam-macam, masalah macam-macam, dan dia tidak bisa kita paksakan. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita di sini learning by doing. Jadi kalau kita terus tiap hari kita gini kan nggak bisa juga. Jadi mereka sambil bekerja, sambil belajar, kita arahkan pelan-pelan.
Nah tentunya saya juga melihat beberapa contoh atau sudah maju-maju bagaimana mereka sudah adopsi, tapi nggak seluruhnya, baru kita membuat suatu inovasi-inovasi baru. Jadi juga sesuai dengan arahan Bapak Kasat. Jadi kalau kita seorang pemimpin harus ada punya inovasi, angan-angan seperti apa. Nah, yang kita lakukan di sini, tadi yang pertama yang saya bangun adalah bagaimana mereka itu bangga. Jadi kondisi satuannya, kantor mereka, kemudian juga kesejahteraan mereka. Mereka bisa makan sama-sama tiap Jumat, kemudian tiap siang para pria juga bisa makan dan sebagainya. Sehingga begitu mereka bangga, baru kita titipkan apa sih yang kita lakukan setelah itu. Ya, artinya ada prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Pusen Armet. Nah, sekarang kalau saya lihat nih ya, dari pribadi, ini Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP, Esos, Master, nah, dokternya apa nih Pak? Ya sebetulnya kalau bagi saya gelar itu bukan sesuatu yang berlebihan, itu biasa aja. Dan saya juga tidak merasa hebat, enggak. Hanya saya pengen saja mengisi waktu luang saya dengan belajar. Karena kita ada istilah namanya one minute management. Artinya dimanapun kita berada, manfaatkan di minus, sehingga kita punya sesuatu yang ada ilmu tambahan, kemudian ada kepastian dan sebagainya. Kemudian kalau dokter saya ini dokter ilmu komunikasi. Ya, itu memang saya lihat saat ini agak minim ya, dan kita penting untuk jalan komunikasi. Karena kalau kita lihat bahwa komunikasi itu merupakan suatu hal yang penting. Banyak misunderstanding karena komunikasi yang kurang tepat. Jadi saya memilih itu. Jadi dokter di komunikasi ya. Ya, luar biasa. Ya, pemirsa, ini perbincangan kita dengan Pak Doktor yang juga ahli perang menurut saya, karena begitu memahami tentang kesenjataan, terutama di bidang artileri Medan. Ya. Terima kasih untuk pemirsa channel YouTube Bang Badar. Terima kasih sudah mengikuti dan kenal dengan Bapak Majen TNI Dr. Toto Imam Santoso. Terima kasih. Terima kasih.